Rika Yunika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menampilkan hasil dari wawancara pengenalan lapangan persekolahan di SMA Islam Panglima Besar Sudirman Bekasi yang telah saya dan teman-teman lakukan melalui Google Meet dan Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu walaupun virtual dalam rangka pengenalan lapangan persekolahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wagino SSI MPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Pangsut, siswa alumni 2020 Risangka Siti Bawah dan siswi angka kelas 12 Hasanul Basriyah. Kami sebelumnya berterima kasih dan minta maaf karena mengganggu waktunya. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Perkenalkan, Pening Anggoro Ratri. Saya Finri Rika Yunika. Saya Nurika Adila Rahmawati. Saya Isnaini Manaristi. Untuk tahun ini, alhamdulillah PPDB di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi dari tahun lalu itu angkanya hampir-hampir mirip ya. Jadi untuk kelas 10 di tahun ini itu berjumlah kira-kira 100 orang gitu ya, ditambah mutasi dan segala macam itu mungkin ada 110 orang. Nah, kalau untuk tahun lalu sendiri itu juga angkanya mirip gitu ya. Jadi kira-kira 110 juga. Tapi tahun ini untuk kelas 11-nya ada yang mutasi juga. Jadi ada yang mutasi keluar, ada yang mutasi masuk gitu. Jadi untuk alhamdulillah walaupun pandemi seperti ini sekolah kita tidak mengalami dampak yang terlalu besar gitu. Satu, misal anak yang masuknya terlambat, itu berarti sudah punya karakter lain tanpa alasan. Terkecuali misal begini, saya masuk Bapak karena internet tidak bagus atau jaringannya mati, gitu. Oke, itu mungkin menjadi masalah, nggak masalah, itu berarti seperti itu. Tetapi kalau tapi kalau misal anaknya itu masuk tanpa alasan, jam 6 itu tidak masuk, udah kelihatan, oh ini berarti ada dalam tanda petik perlu pembinaan. Kalau dilihat dari sisi keahlian. Yang kedua, dilihat dari sisi pengumpulan tegas, bagaimana si anak itu memiliki keseriusan dalam belajar. Mulai dari menanggapi pertanyaan, memberikan tugas, nanti ketepatan waktu belajar, kedisiplinan waktu juga tuh. Ya, ada kepala sekolah, lalu ada wakil kepala sekolah. Di sini ada 3, yaitu wakil kurikulum, lalu wakil bidang kesiswaan, lalu bidang humas dan sarpras. Lalu di sini juga ada kepala tata usaha, tuh. Terus ada kepala perpus, juga ada kepala lab kimia, lab fisika, dan lab biologi gitu.
lalu ada lab bahasa juga kan. Dibuat peraturan itu memang bagaimana supaya siswa atau semua lah itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Cuman ada aja namanya bocah ya, namanya bocah itu ada yang sangat tertib, sangat taat, ada yang ingin mencoba tidak taat. Kalau peraturan sendiri kira-kira sih kita hampir 90% sudah menaati peraturan ya, insya Allah. Nah, kadang memang 10%-nya ada anak-anak yang suka terlambat gitu ya, atau anak-anak yang bajunya kurang tertib gitu, atau kaos kakinya atau jilbabnya. Nah, itu sih sedikit ya. Jadi kira-kira 90% dari siswa-siswa Sudirman alhamdulillah sudah menaati peraturan dan mengimplementasikan peraturan dengan baik. Peraturan pertama online di SMA Sudirman masuk tetap jam 6.45 ya. Terus tidak ada alasan terlambat karena kan memang dari rumah hanya menghidupkan laptop saja gitu ya. Nah, nanti kalau masih terlambat juga ini akan dicatat oleh piket, lalu nanti piketnya merekap semuanya. Jika anaknya sudah terlambat lebih dari 3 kali atau tidak masuk dalam pelajaran dalam 3 sesi, nah ini orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Pas sebelum pembelajaran online ini udah dikasih pengumuman gitu kan, peraturan-peraturan pembelajaran daring ini. Jadi kalau misalnya 3 kali siswa terlambat, itu bakal dihubungi orang tua. Peraturan sih nggak begitu ketat seperti di sekolah. Karena emang peraturan yang dibuat di sekolah itu emang ditujukan dan dipakai di sekolah ini. 2 pekan sekali gitu kan ya, karena perhitungan kita 1 pekan untuk upacara, yang 1 pekan untuk ini ya, untuk pembinaan siswa, karena butuh wali kelas itu bertemu dengan siswa itu untuk rutin upacara ya. 11 Agustus ya upacara bersama. Lalu di yayasan nanti kita akan berkumpul di Yayasan Cijantung untuk melakukan ya biasalah kayak lomba gitu ya. Terus nanti anak-anaknya juga ikut lomba gitu. Terus nanti setelah 17 Agustus mungkin nanti akan ada pangsut festival gitu. Lalu semester genap nanti akan ada halal bihalal. Terus nanti akan ada tablik akbar juga. Lalu biasanya ada wisuda. Kita baru mau mencari format ini ya, bukan sudah mencari format. Jadi ekskul apa yang bisa masuk gitu kan ya. Jadi kalau seperti yang kontak badan gitu ya, memang kita hindari. Kan ada ekskul lain yang tidak memerlukan kontak badan. Dan keuntungannya sih ada yang saya rasakan, kayak misalkan mendapatkan sertifikat juara pencaksilat. Jadi sertifikat itu bermanfaat untuk masuk perguruan tinggi negeri sih. Ikuti kokurikuler khusus Tahfiz ini bagi anak-anak yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya gitu. Lalu untuk kokurikuler matematika khusus juga ada. Ini untuk anak-anak yang matematikanya juga dasar-dasarnya masih kurang gitu. Lalu ada kokurikuler khusus bahasa Inggris. Jadi basic-basic bahasa Inggris juga perlu dipelajari oleh anak-anak yang terpilih gitu. Jadi ada kokurikuler khusus dan kokurikuler wajib. Kalau misalkan tidak ada pandemi, biasanya kita ada mabit gitu ya. Untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mabitnya sendiri ada 3 kali gitu ya.
Kalau untuk kelas 10 dan 11 satu semester satu kali gitu. Jadi kegiatan keagamaan kayak kemarin juga ada lomba keagamaan untuk Isra Mi'raj gitu. Kita Idul Adha, anak-anak juga diundang ke sekolah untuk biar mereka tahu bagaimana Idul Adha ini dilaksanakan. Lalu kita juga membagikan daging-daging gitu kan. Itu sih. Sholat jamaah wajib, ikhwan akhwat, terus yang baik zuhur maupun asar kita wajibkan. Untuk tadarus masih berjalan karena jam 6.45 mulai tadarus sampai jam 7. Itu kan murid udah masuk semua, jadi semua harus ikut tadarus di dalam pembelajaran online itu. Tapi untuk sholat itu masing-masing sendiri kan, jadi kita nggak tahu ada yang benar-benar sholat atau enggak, kita nggak tahu.